analisis agregat planning dengan aplikasi PAMQM. Setelah aplikasinya dibuka, kita klik agregat planning, lalu kita klik agregat planning kembali. Setelah itu, title-nya kita ubah. Nah, di sini saya akan mengubah dengan agregat planning Nilam Cahya. Lalu di number of period, datanya tidak saya ubah karena di data saya menggunakan 4 bulan. Lalu di row name, saya akan mengklik Januari, Februari, Maret karena mengikuti dengan data saya. Lalu diklik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan saya akan membuka aplikasi Excel untuk memasukkan data-datanya ke kolom tersebut. Nah, di sini ada demand, kita copy dari bulan Januari sampai April. Lalu kita paste ke kolom demand. Lalu pada kolom regular time capacity, saya akan memasukkan datanya 1500 dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April karena mengikuti dengan data yang berada di Excel. Untuk kolom value, datanya kita copy kembali, buka aplikasi Excel, kita copy, lalu paste. Setelah itu kita akan menggunakan metode analisis. Nah, untuk shortage saya menggunakan back order dan metodenya saya menggunakan smooth production average gross demand. Klik solve. Nah, data analisisnya sudah muncul nih. Jika kalian ingin mengetahui hasil analisis yang lain, di sini kita akan mengklik edit data. Setelah klik edit data, di sini metodenya bisa kita ubah. Di sini saya akan menggunakan smooth production average net demand. Nah, setelah itu kita klik solve. Nah, teman-teman, tadi itu adalah tutorial analisis agregat planning dengan aplikasi PAMQM. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih itu agregat planning dan apa saja metodenya. Jadi, agregat planning adalah proses menentukan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan untuk memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan meminimalkan total biaya produksi. Untuk metode analisis agregat planning itu ada 4. Yang pertama ada smooth production atau average gross demand. Itu tuh produk stabil untuk permintaan yang bervariasi. Yang kedua ada smooth production average net demand. Nah, itu tuh permintaan bersih rata-rata untuk produksi. Yang ketiga ada cash current demand. Itu adalah produksi sesuai dengan kapasitas saat ini. Yang terakhir ada cash previous demand. Itu adalah produksi berdasarkan permintaan di masa lalu. Untuk shortage-nya itu ada 2. Yang pertama ada back order, adalah pesanan yang belum terpenuhi. Yang kedua ada lost sales, adalah penjualan yang hilang karena tidak ada stok. Nah, setelah itu saya kembandingkan 2 metode dari masing-masing shortage. Metode pertama ada smooth production atau average gross demand dengan shortage back order. Bisa dilihat di kolom regular time production per bulan nilainya itu sama, yaitu 1.300 per bulan. Dan total unitnya itu didapat dari bulan Januari hingga April dan hasilnya itu 5.200. Inventory di bulan Januari 200 itu didapat dari regular time production 1.300 dikurangi dengan demand di bulan Januari 1.100 dan hasilnya itu 200. Serta untuk shortage-nya itu 0. Inventory di bulan Februari 200 itu didapat dari regular time production 1.300 dikurangi dengan demand di bulan Februari yaitu 1.300 dan ditambah dengan inventory di bulan Januari 200, maka hasil inventory Februari itu 200 serta shortage-nya itu 0. Tes di bulan Maret itu 100 didapat dari regular time production 1.300 dikurangi demand di bulan Maret itu 1.600 dan ditambah dengan inventory di bulan Februari 200, maka shortage-nya itu minus 100 dan inventory-nya itu 0. Untuk inventory dan shortage di bulan April itu 0 karena didapat dari regular time production-nya 1.300 dikurangi dengan demand di bulan April 1.200 dan ditambah dengan shortage di bulan Maret itu minus 100, maka hasil inventory dan shortage itu 0. Untuk subtotal cost-nya didapat dari masing-masing total unit dikali masing-masing biaya per unit. Total cost pada metode ini adalah $32.500 yang didapat dari penjumlahan subtotal cost. Metode kedua itu ada cash current demand dengan shortage-nya itu back order.
Pada regular temperature bulan Januari itu sama dengan demand di bulan Januari, yaitu 1100. Untuk unit increase dan decrease itu sama-sama 0 karena ini baru bulan pertama. Lalu pada bulan Februari regular temperature-nya 1300 sama dengan demand di bulan Februari itu 1300. Dan unit increase-nya bernilai 200 karena didapat dari regular temperature pada bulan Februari 1300 dikurangi dengan regular temperature pada bulan Januari 1100. Unit increase-nya itu bernilai positif 200 pada bulan Februari mengalami peningkatan dari bulan Januari. Lalu pada bulan Maret, regular temperature-nya 1500 sama dengan demand di bulan Maret 1500. Dan untuk unit increase-nya 200 didapat dari regular temperature pada bulan Maret 1500 dikurangi dengan regular temperature pada bulan Februari 1300, maka hasilnya positif 200. Karena hasil positif, maka pada bulan Maret mengalami peningkatan dari bulan Februari. Lalu pada bulan April regular temperature bernilai 1200 sama dengan demand di bulan April 1200. Dan untuk unit decrease-nya 300 didapat dari regular temperature pada bulan April 1200 dikurangi dengan regular temperature pada bulan Maret 1500 dan hasilnya minus 300. Jadi karena hasilnya minus pada bulan April mengalami penurunan dari bulan Maret. Jadi untuk subtotal cost-nya itu didapat dari masing-masing total unit dikali dengan masing-masing biaya per unit. Nah, jadi total cost pada metode ini adalah $33.100 yang didapat dari penjumlahan subtotal cost. Yang ketiga, ada shortage-nya loss sale dengan metode smooth production average gross demand. Jadi saya tidak akan menjelaskan perhitungan di loss sale karena pada dasarnya proses perhitungannya sama seperti di back order dengan metode smooth production average gross demand. Perbedaannya itu hanya terletak pada penanganan pesanan saat stok habis. Jadi di loss sale ini tuh pesanan yang tidak bisa dipenuhi langsung dianggap hilang dan tidak akan dipenuhi di kemudian harinya. Sedangkan pada perhitungan sebelumnya di back order, pesanan tersebut tetap dicatat dan akan dipenuhi saat stok sudah tersedia. Jadi total cost pada metode smooth production average gross demand dengan shortage-nya loss sale adalah $32.700. Keempat, ada metode cash current demand dengan shortage-nya loss sale. Pada metode cash current demand, baik menggunakan shortage back order maupun loss sale, total biaya dihasilkan ternyata sama. Hal ini tuh karena jumlah produksi selalu menyesuaikan dengan permintaan aktual setiap periode, sehingga tidak ada selisih antara jumlah produksi dan permintaan yang menyebabkan perbedaan biaya antara kedua pendekatan tersebut. Berikut ini merupakan perbandingan total cost-nya. Berdasarkan total cost pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode smooth production average gross demand dengan shortage back order merupakan pilihan terbaik untuk aggregate planning karena menghasilkan total biaya paling rendah, yaitu $32.500. Metode ini menjaga produksi tetap stabil di setiap periode dan pesanan pelanggan yang tidak langsung dipenuhi akan tetap dicatat sebagai back order untuk dipenuhi di kemudian hari. Hal ini membantu perusahaan menjaga loyalitas pelanggan sekaligus mengontrol biaya operasional. Sementara itu, metode cash current demand baik dengan pendekatan shortage back order maupun loss sale sama-sama menghasilkan total cost yang lebih tinggi, yaitu $33.100. Metode ini memang fleksibel karena produksi selalu mengikuti permintaan aktual. Namun, biaya penyesuaian kapasitas dan tenaga kerja menjadi lebih besar. Sedangkan pada metode smooth production dengan shortage loss sale, total cost yang dihasilkan adalah $32.700. Meski produksi tetap stabil, perusahaan harus menerima risiko kehilangan penjualan dan pelanggan jika stok tidak tercukupi. Dari keempat metode yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa smooth production average gross demand dengan shortage back order adalah metode paling efisien secara biaya dan tetap menjaga pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan metode lain memiliki kekurangan seperti biaya penyesuaian yang tinggi dan risiko kehilangan pendapatan akibat loss sales.